Kemudian jika dia akan meminjam sesuatu, maka pinjamilah. Tetangga kita mau pinjam sesuatu sama kita, lebih-lebih kebutuhan pokok, maka ini adabnya jangan ditanya kapan wak bayarnya. Ustaz, di rumah nggak ada uang beras, mau beli beras tapi nggak cukup, karena nih uang ini untuk sebagian jajan anak sekolah. Terus kita bilang, saya bu ada duit nih, tapi kapan ibu bayarnya? Ini ustadz yang kayak ini nggak ada adab namanya. Kalau diminta sesuatu yang untuk kebutuhan pokok, jangan tanya-tanya kapan bayar, kasih terus. Karena dalam fikih, kalau kita pinjam kebutuhan pokok itu beras misalnya kan, anak mau sekolah, ataupun istri sakit kita pinjam, ini kebutuhan pokok namanya. Kemudian kita ada niat untuk membayar, namun takdir Allah sebelum kita meninggal memang kita nggak bisa ngumpulin duit. Asal dapat duit cukup untuk beli beras, cukup untuk jajan anak, bukan untuk yang lain-lain. Kita meninggal dunia, maka hutang kita diampunkan sama Allah. Ini ceritanya kalau beli bahan pokok. Tapi kalau untuk beli baju baru istri, harga ratusan ribu, beli sepeda motor yang baru, mobil baru, rumah baru, ambil kredit, meninggal, nggak dimaafkan sama Allah. Nah, ini beda ya. Makanya jangan sok-sok, jangan berani-berani untuk ambil hutang, seolah-olah mampu bayar, seolah-olah selalu kuat, padahal umur di tangan Allah. Insya Allah ya. Jadi kalau ada tetangga kita minta pinjam, dia bilang ini Ustadz untuk keperluan anak, kasih terus. Tapi ingat juga kalau keperluan anak sampai 250 juta, masukkan anaknya ke doktoran, karena nggak cukup untuk sogok, tambahlah Ustadz sedikit. Nah, Ustadz, contoh, nggak semua orang masuk ke sogok, tapi kebanyakan. Nah itu kebanyakan. Yang anehnya sekarang kita lebih percaya sama orang yang masuknya sogok, dia keluarkan fatwa ini dan itu, kita dengar. Tapi ustadz yang baca kitab, dia dapat dari hadis Nabi, Nabi bilang begini, nggak didengar. Tapi dengan orang yang masuk untuk sogok, didengar. Nih luar biasa nih. Nah, ini akhir zaman kayak gitu nih, masya Allah, rusak, hancur. Nah, lanjut ya. Jika dia mendapat kebaikan, maka ucapkanlah selamat kepadanya. Tetangga kita, anaknya hafiz Quran 30 juz, selamat, alhamdulillah, selamat ya bu. Ibu punya anak, bapak punya anak, anaknya hafal Quran. Selamat ya pak, bapak punya istri, istrinya senang baca Quran, hafalannya banyak. Anak tetangga kita lewat jadi PNS, alhamdulillah, selamat ya bu, selamat ya pak, anaknya nggak sia-sia sekolah jadi sarjana yang kemudian dia lewat jadi PNS. Jangan sangka buruk orang lewat PNS, sogok dia misalnya, jangan ya. Nah, ucapkan selamat. Nah, ini adab bertetangga. Jangan diam aja. Kalau diam seolah-olah kita nggak senang. Madan mana Madan? Oh belum keluar. Mandan tuh besok malaikat bingung banyak dia, nggak ada ngomong-ngomongnya, diam aja. Itulah yang buat senang ya. Yang lain bebeci putih, baju jubah, ngomong panjang kali lebar kali tinggi, sekali senggol sana sekali senggol sini, tangtung-tangtung. Besok hajab kita ditanya sama malaikat. Allah, Madan nanteng aja, mau tanya apa? Mau tanya ini bingung malaikat apa dan begini apa dan? Gak ada dia, tahu pak. Lanjut ya. Jika dia tertimpa musibah, maka bertakziahlah kepadanya. Takziah ini bahasa Arab, bahasa kita menghibur. Kena musibah, misalnya sakit, musibah nggak mesti meninggal. Kita pergi ke rumah tetangga kita yang sakit misalnya, ataupun suaminya yang meninggal duluan, jangan kita takut-takutin, datang saja bertakziah untuk menghibur. Jangan kita bilang, bu, kampung si fulan sana ketika suami yang meninggal, anaknya kan dua sama macam ibu, memang nggak berapa lama kemudian melarat semua, satu pun anaknya nggak bisa disekolahkan. Nah, ini jangan kita takut-takutin. Pergi ke tempat orang sakit,
Kan takziah juga kita. Jangan kita bilang, Bu, tetangga saya dulu sakit kayak gini, Bu, gak lama, Bu, paling lama 3 bulan. Ini enggak juga. Ini bukan menghibur namanya. Kalau model macam ini lebih baik nggak usah pergi. Kita datang menghibur, hibur orang yang lagi susah, kita hibur. Ini nakut-nakutin, udah wajah kita takut, orang tengok kita takut, takut-takutin orang lagi. Apa nggak cepat innalillah dia pindah alam. Kemudian, dan janganlah meninggikan bangunan rumahnya kecuali dengan izinnya. Kita diberikan rezeki sama Allah lebih. Tetangga kita rumahnya nggak bertingkat, kita rencananya mau buat tingkat, boleh buat tingkat tapi minta izin dulu. Kalau nggak minta izin langsung buat, ini namanya zalim. Kenapa zalim? Karena biasanya kalau belum ada rumah kita bertingkat, angin bisa masuk ke rumah tetangga kita. Dengan rumah kita tinggi, rumah tetangga rendah, angin pun nggak masuk lagi ke rumah tetangga. Makanya hukumnya zalim. Nah, minimal gelap, nggak ada cahaya. Minta izin ya. Ini kalau rumah kita lebih tinggi daripada rumah tetangga kita. Kalau ada rumah yang lebih megah, yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi daripada masjid, ini ceritanya kalau seputaran masjid dia tinggal. Ini orang yang punya rumah ini nggak ada otak, nggak ada adab dia, nggak ada adab sama rumah Allah. Jadi kalau dekat rumah Allah, jangan buat rumah yang tinggi-tinggi, jangan buat rumah yang mewah-mewah. Sesuaikan dengan masjid tempatan. Nah itu rumah Allah, jangan kita kohcan Allah. Nah, kalau mau buat rumah yang bagus-bagus, buat tuh di pinggir hutan, pinggir laut, nggak ada masalah, dia buat terus, nggak mengganggu orang. Nah. Lanjut ya. Maka dan jika kamu membeli buah-buahan, maka berilah dia. Dan jika kamu tidak ingin membelinya, maka masukkanlah buah-buahan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Baru gajian, tetangga bukan PNS. Ya, biasa gajian, bulan muda banyak duit, beli buah. Kalau kita nggak ada niat untuk bagi untuk tetangga kita, usahakan buah-buahan yang kita beli, makanan yang kita beli, jangan sampai dilihat oleh tetangga kita. Karena nanti tetangga kita kepingin juga. Nah, kepingin juga ya tanggal muda nih makan buah apel, makan buah pir, makan buah anggur. Kalau kita beli nampak mereka, kemudian kita nggak kasih, kemudian tetangga kita memang ada rasa kepingin, cuman dia nggak sanggup beli, maka makanan tersebut kehilangan berkah di sisi Allah, nggak ada lagi berkah. Nah itu sama seperti orang yang jual makanan di pinggir jalan, makanannya terbuka. Kemudian yang punya kedai ini melihat ada anak-anak, lebih-lebih anak yatim, lebih-lebih orang miskin, sangat anak apa nih? Tahu nih kepingin dia nih makan kue, tapi yang punya kedai ini pelit, bakhil dia, nggak dia kasih. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf, keberkahan daripada rezeki yang dia dapat daripada penjualan kue tersebut nggak ada lagi keberkahannya, udah dicabut sama Allah. Jadi kalau berani jualan di pinggir jalan dengan hidangan yang terbuka, maka kalau ada anak yatim, lebih-lebih yang miskin, panggil dia, dik, nah, ini ambil dia, nah, makan nih. Dan janganlah memberikan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil yang dapat menyebabkan mereka anak-anak tetangga cemburu. Nah, kita beli buah-buahan, kita nggak sanggup bagi orang, kan udah kita bak masuk nih secara diam-diam. Kita punya anak itu diajarin adab. Nah, tadi ayah cuma beli ini buah-buahan, kayaknya tetangga kita nih nggak ada beli dia anak. Kalau mau makan, nak, di dalam aja di rumah, jangan bawa keluar. Kalau mau bawa keluar, makanan kamu yang satu bagi dua, kasih sama tetangganya, anak tetangga itu. Nah, kasih. Jangan sampai kita nggak pernah mengajarkan akhlak sama anak kita. Kita model orang kaya, kita model oh ya suka beli buah-buahan.
pulang bawa taruh di dapur. Anak kita dengan bebas ambil makan di luar, bawa kemana-mana. Ini akhlak yang kurang bagus. Bukan akhlak si anak yang kurang bagus, orang tua tak pernah ajarkan akhlak untuk anaknya, sehingga anak nggak tahu. Kasih tahu dia, supaya dia hidup saling berbagi. Terus sekali kalau kita hidup kaya, anak kita lahir posisi kita dalam keadaan kaya, kasih tahu, nak, kita ini nggak selamanya kaya, nak. Hidup macam roda. Hari ini kita di atas, nak, besok kita di bawah. Ketika di atas, sering-sering tengok orang yang di bawah kita, sering-sering bantu. Karena kalau kita ketika mampu sering bantu orang, besok ketika kita tak mampu pun orang akan bantu kita, nak. Kasih pemahaman-pemahaman seperti itu sama anak kita. Jangan kita ajarkan taunya beli ini beli itu, nampakin sama tetangga, anak tetangga. Ini kalau bapak tetangga. Kalau santri, kasih tahu sama orang tuanya. Kalau mau bawa makanan, kalau sedikit, mending ajak aja sayang penyet keluar, ya. Ajak ke bakso misalnya, pengen makan bakso, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak dilihat sama teman yang lain. Kalau yang dekat-dekat, setiap minggu datang, bawa makanan enak. Makanannya itu pas-pasan untuk anaknya saja. Rahman nih, dari selamat datang, maknya 1 bulan belum tentu datang. Tengok orang makan enak, orang tua kita bawa makanan enak, hati Rahman pasti. Kalaulah orang tuaku seperti orang tuanya akan enak, nggak kurus saya seperti ini. Tenang. Ini betulnya saya bilang, karena saya pengalaman jadi santri, pengalaman jadi santri. Orang tua santri bawa makanan, Allah ya. Dulu di Malaysia terutama, orang Malaysia itu setiap minggu dijemuk sama orang tuanya. Kita dari Indonesia, Kamboja, negeri-negeri miskin, Myanmar, cuman tengok-tengok anak Malaysia aja. Anak Malaysia itu kalau kita buka lemarinya, udah macam kios dah lemarinya, macam gede, semua ada makanannya. Sampai cap tongkat Ali pun ada juga. Ini orang Malaysia nih, luar biasa ya. Tapi kita cuma, ya Allah, makan hati ya. Jadi anak kita kalau taruh di madrasah, biarkan dia mujahadah. Kalau makan tuh sendiri pun makan di tempat yang lain, kecuali udzur. Yang udzur di sini si Alif. Nah, kita bilang terus Alif. Beliau ini nggak bisa makan terlalu banyak ajinomoto. Jadi harap maklum kalau orang tuanya datang bawa nasi sendiri, makan sendiri, itu tak ada masalah. Adapun macam monji, nggak ada keluhan, ini nggak boleh. Insyaallah. Lanjut ya. Berziarah ke rumah tetangga pada setiap jangka waktu tertentu. Makna jangka waktu tertentu, jangan terlalu sering. Jangan setiap sore kita datang ke rumah dia. Ini tetangga memang nggak datang, nggak bilang dia, tapi dalam hatinya menggerutu kakak, tapi yang jawab hanya orang lain pun. Ada di hati tetangga. Ataupun kita sebaliknya, tetangga datang ke kita, kan kita pasti meletup dalam hati. Jadi kalau mau datang silaturahmi, jangan terlalu sering, sesekali, sebulan sekali boleh. Macam tadi Wak kan, datang, belum tentu sebulan sekali, belum tentu 2 bulan sekali, sekali datang dapat jamuan. Makanya pepatah hati itu bagus. Menyeji'ul bebungon, menyeto be'ek. Tahu artinya? Kalau jauh kita ini bau bunga, tapi kalau sudah dekat bau tai. Artinya apa? Kalau udah sering-sering datang karena sudah dekat, itu apapun nggak ditawar lagi sama kita. Tapi kalau sesekali datang, ini masih bau bunga kita. Mau apa Ustaz? Mau ini, mau itu kan? Ditawarin semuanya. Sama juga dengan santri. Santri yang tiap minggu pulang, itu mamanya pasti nggak ada tawarin ini, nggak ada tawarin itu. Tapi kalau setahun sekali pulang, macam raja kita dibuat pengadilan sama orang tua kita kan, tetangga kita buat kita macam raja, saudara-saudara kita buat kita macam raja, apalagi keluarga kita ditawarin ini dan itu, masya Allah. Ini kalau pulangnya setahun sekali, tapi kalau pulangnya tiap minggu, kau be. Jadi jangan pulang jangan pulang tiap minggu.